Halo sahabat, selamat datang di video kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sepele, tetapi memiliki dampak cukup penting bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas di atas 45 tahun. Topiknya, jangan konsumsi tempe dan ikan asin bersamaan. Saya yakin, hampir setiap hari, atau minimal beberapa kali dalam seminggu, kita menyantap salah satu dari dua makanan ini. Bahkan tak jarang, kita menghidangkannya bersama dalam satu piring. Misalnya saat sarapan pagi atau makan siang, ada tempe goreng di sebelah ikan asin. Atau saat makan malam, tumisan tempe dan ikan asin digoreng terpisah, tapi dimakan bersama. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa kombinasi kedua makanan itu bisa jadi tidak sebaik yang kita bayangkan? Mari kita bahas bersama dengan santai namun informatif, agar kita bisa lebih bijak dalam memilih menu harian. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari fermentasi kedelai. Proses alami ini membuat tempe kaya akan protein nabati, rendah lemak, serta kaya serat. Tidak heran jika tempe sering disebut sebagai makanan rakyat yang bergizi tinggi. Namun, dalam proses fermentasinya, tempe juga mengandung senyawa bernama tiramin. Meskipun jumlahnya tidak besar, senyawa ini bisa bereaksi jika dikombinasikan dengan makanan tertentu. Lalu bagaimana dengan ikan asin? Ikan asin adalah ikan yang telah dikeringkan dan diasinkan. Karena proses pengasinannya, kadar garamnya tinggi. Selain itu, selama penyimpanan, ikan asin juga bisa mengandung histamin dalam jumlah tertentu, terutama jika tidak diproses dengan benar. Nah, inilah titik permasalahannya. Tiramin dari tempe dan histamin dari ikan asin bisa saling memperkuat efeknya di dalam tubuh. Ketika kedua zat ini bertemu di dalam tubuh, mereka bisa memicu reaksi kimia yang ringan, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh, terutama oleh mereka yang sudah mulai sensitif karena faktor usia. Reaksinya mirip seperti gejala alergi atau gangguan pencernaan ringan. Misalnya, kepala terasa pening, wajah terasa panas atau agak merah, detak jantung meningkat, perut terasa tidak nyaman atau sedikit mual. Untuk anak muda, gejala ini mungkin hanya terasa seperti gangguan biasa. Namun untuk kita yang sudah berusia di atas 45 tahun, kondisi ini bisa memicu tekanan darah naik, sakit kepala berat, atau bahkan gangguan irama jantung ringan. Jadi, bukan berarti tempe atau ikan asin itu buruk. Keduanya adalah makanan bergizi. Hanya saja, cara kita mengonsumsinya perlu kita perhatikan. Agar lebih mudah dipahami, coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil tua yang masih bagus, tapi butuh perawatan ekstra. Kalau kita isi tangki bensin mobil itu dengan campuran bahan bakar yang tidak sesuai, mesin bisa tersendat-sendat, bahkan bisa rusak. Begitu juga tubuh kita. Kalau kita isikan dua jenis makanan yang sebenarnya bisa saling memperkuat efek negatifnya, maka tubuh kita akan merasakan beban lebih berat dari biasanya. Padahal, kita ingin tetap sehat, tetap aktif, tetap bisa menemani cucu, tetap bisa jalan-jalan ke mal tanpa harus merasa lemas atau pusing. Ada satu kutipan bijak yang populer. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan itu benar. Menurut data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 60% penduduk Indonesia berusia di atas 45 tahun mengalami tekanan darah tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk pola makan. Dan salah satu kebiasaan kecil yang bisa kita ubah hari ini adalah jangan mengonsumsi tempe dan ikan asin bersamaan.
Cukup kita hindari waktu makan yang sama. Ganti dengan sayur segar, atau telur rebus, atau tumisan labu siam. Masih enak, masih gurih, tapi jauh lebih aman. Di usia emas, kita tidak lagi butuh makanan yang sekadar enak. Kita butuh makanan yang baik untuk tubuh. Enak itu bonus, baik itu utama. Kita semua pernah muda, pernah sibuk, pernah cuek soal kesehatan. Tapi sekarang, kita punya kesempatan untuk hidup lebih cerdas, lebih hati-hati, lebih peduli. Dan langkah pertama tidak harus besar. Cukup mulai dari mengatur pola makan, mengganti menu makan siang kita hari ini. Kita semua bisa, kita semua punya kemampuan itu, kita semua punya kekuatan itu. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak tua yang sering mengeluh sakit kepala setelah makan siang. Padahal ia sudah menjaga pola makannya, tidak terlalu banyak minyak dan gula. Tapi setiap habis makan tempe dan ikan asin bersamaan, kepalanya langsung terasa berat. Setelah dokter menyarankan untuk memisahkan waktu konsumsi kedua makanan tersebut, keluhan sakit kepalanya berkurang drastis. Ia bisa tidur siang dengan tenang, bisa melanjutkan aktivitas sore hari tanpa harus minum obat. Ini adalah contoh nyata betapa kebiasaan kecil sehari-hari bisa memberikan perubahan besar pada kesehatan kita. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita harus sepenuhnya berhenti makan tempe atau ikan asin? Jawabannya tentu tidak. Kedua makanan ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Berikut beberapa tips sederhana. Pisahkan waktu makan. Saat makan tempe di siang hari, hindari ikan asin. Sebaliknya, kalau sore hari makan ikan asin, hindari tempe di waktu yang sama. Ganti dengan sayuran. Menu tempe atau ikan asin bisa dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti kangkung, bayam, atau daun singkong. Perhatikan porsi, jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam dalam satu waktu. Minum air putih yang cukup. Setelah makan makanan asin, minumlah air putih secukupnya untuk membantu proses pencernaan dan mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Saya percaya, perubahan tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Terkadang, perubahan kecil saja sudah cukup untuk memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Misalnya, mulai besok pagi, cobalah untuk tidak menghidangkan tempe dan ikan asin bersamaan. Ganti dengan sayur asem atau lalapan mentimun. Rasanya tetap nikmat, dan tubuh Anda akan lebih ringan. Kita semua tahu, semakin bertambah usia, tubuh kita semakin rentan terhadap berbagai gangguan. Tapi kita juga punya kesadaran dan kebijaksanaan untuk menjaganya. Tadi kita membahas bahwa tempe mengandung tyramin dan ikan asin mengandung histamin. Mari kita lihat lebih detail apa saja gejala yang bisa muncul jika kedua zat ini bertemu di dalam tubuh Anda. Gejala-gejala tersebut bisa bervariasi, tergantung kondisi tubuh masing-masing orang, tetapi umumnya mencakup kepala terasa pening atau sakit kepala ringan hingga sedang. Wajah terasa panas atau memerah, terutama di pipi dan dahi. Detak jantung meningkat atau terasa berdebar-debar. Perut tidak nyaman, seperti kembung, mual, atau bahkan muntah ringan. Tekanan darah naik secara sementara, terutama pada mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi. Mungkin Anda pernah merasakan hal-hal ini setelah makan siang atau makan malam, tapi tidak menyadari penyebabnya. Padahal bisa jadi itu adalah reaksi alami tubuh terhadap kombinasi makanan tertentu, seperti tempe dan ikan asin. Jika gejala ini sering terjadi, meskipun hanya ringan,
maka lama-kelamaan bisa menjadi beban bagi tubuh, terutama sistem pencernaan dan jantung Anda. Pertanyaan penting yang sering muncul, apakah saya harus berhenti makan tempe atau ikan asin sepenuhnya? Jawabannya, tidak perlu berhenti total, selama Anda tahu cara mengonsumsinya dengan bijak. Tempe dan ikan asin tetap bisa menjadi bagian dari pola makan harian Anda, asalkan dikonsumsi tidak bersamaan dalam satu waktu makan. Porsinya tidak terlalu besar. Diselingi dengan sayuran hijau atau buah segar. Diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Misalnya, kalau pagi hari Anda makan tempe goreng, hindari menghidangkan ikan asin di waktu yang sama. Tapi sore hari, Anda boleh menikmati ikan asin dengan tumisan kangkung. Begitu juga sebaliknya. Yang penting adalah menjaga keseimbangan dan tidak membebani tubuh dengan beban gizi yang berlebihan dalam satu waktu. Saya tahu mengubah kebiasaan makan bukanlah hal yang mudah. Terutama untuk menu makanan rumahan yang sudah turun-temurun menjadi bagian dari budaya kita. Selain mengatur kombinasi makanan, ada beberapa prinsip dasar yang bisa Anda terapkan agar pola makan tetap sehat dan seimbang. Jangan makan terlalu cepat. Ambil waktu untuk mengunyah makanan dengan baik. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Semakin baik kunyahan Anda, semakin mudah tubuh mencerna makanan. Hindari makanan terlalu asin atau berlemak dalam jumlah besar. Garam dan lemak memang memberi rasa enak, tapi konsumsi berlebihan bisa memicu tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Minum air putih secukupnya setelah makan. Air membantu proses metabolisme dan membersihkan sisa makanan dari tubuh. Usahakan minum minimal 6-8 gelas per hari. Aktif secara fisik meski ringan. Setelah makan, usahakan berjalan kaki santai sejenak atau melakukan gerakan ringan seperti peregangan. Ini membantu melancarkan pencernaan dan sirkulasi darah. Ada sebuah kutipan bijak. Uang bisa dicari, tapi kesehatan yang hilang sulit dikembalikan. Di usia emas, kita tidak lagi mencari kekayaan materi, tapi kita ingin tetap bisa menikmati hidup dengan tenang dan damai. Dan itu semua dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari, termasuk bagaimana kita memilih makanan di meja makan. Saya yakin Anda tidak hanya ingin menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang tercinta. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada saudara, tetangga, atau teman. Siapa tahu, perubahan kecil yang Anda mulai hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat untuk banyak orang. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan yang paling penting, mulailah langkah kecil hari ini. Jangan tunggu sampai besok. Karena kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.